Hai, balik lagi di Putri Story. Hari ini Putri Story mau menceritakan beberapa kasus pembunuhan yang terungkap hanya karena hal-hal sepele. Gimana sih ceritanya? Langsung aja kita ke ceritanya. Tertangkap karena permen karet. Pada tanggal 12 Juni 1976, ada beberapa orang yang menelpon polisi mengatakan bahwa tetangganya yang bernama Blanche Campbell saat itu berusia 70 tahun menghilang dari kawasan rumahnya. Karena banyak aduan yang mengatakan Blanche Campbell hilang, akhirnya polisi datang ke lokasi tersebut dan mendatangi rumah dari Blanche Campbell. Nah, ketika berhasil masuk ke rumah Blanche Campbell, mereka melihat jasad dari Blanche Campbell yang sudah terbaring kaku sambil berlumuran darah, dan kematian dari Blanche Campbell sendiri diakibatkan karena tusukan berpuluh-puluh tusukan yang ada di tubuhnya. Penyelidikan polisi berhasil mengidentifikasikan bahwa Gary Robert Wilson yang pada saat itu berusia 27 tahun menjadi tersangka pembunuhan dari si Blanche. Gary adalah pemuda yang luntang-lantung atau tunawisma yang tidak memiliki rumah dan dibantu oleh si Blanche untuk tinggal di rumahnya si Blanche. Tetapi Gary malah membunuh si Blanche. Ketika polisi mau menangkap si Gary berhasil kabur, melarikan diri, menghilang sampai polisi kewalahan untuk menangkap si Gary. Akhirnya si Gary itu menjadi buron di tempat tersebut. Di tahun 2010, ada seorang tunawisma bernama Gary Raup bertengkar dengan seseorang dan pertengkaran tersebut menggunakan senjata tajam. Akhirnya polisi datang merelai mereka, tetapi si Gary Raup ini yang megang pisau itu nggak ditangkap karena memang tidak ada korban jiwa. Tetapi senjata tajam yang ia gunakan diambil oleh polisi untuk menjadi barang bukti. Tetapi polisi dikejutkan dengan bercak darah yang ada di pisau tersebut dikarenakan bercak darah tersebut cocok dengan DNA yang ada di TKP saat pembunuhan dari Blanche Campbell. Tidak mau gegabah menyimpulkan sebuah kasus, akhirnya pihak kepolisian mengirimkan dua agennya untuk menyamar menjadi sales promotion sebuah produk permen karet dan menawarkan permen karet tersebut kepada Gary Raup, si tunawisma yang tadi bertengkar. Nah, permen karet yang telah dimakan si Gary Raup itu diidentifikasi kembali untuk dicocokkan DNA-nya dengan Gary Robert Wilson. Ternyata DNA mereka cocok dan si Gary Raup itu yang merupakan si Gary Robert Wilson yang telah membunuh kakek-kakek bernama Blanche Campbell di tahun 1976 yang lalu. Akhirnya Gary Robert Wilson ditangkap setelah buron selama 34 tahun. Ditangkap karena foto mantan. Maria Ridolph, gadis berusia 7 tahun, sedang bermain dengan sahabatnya di suatu malam pada bulan Desember 1957. Ketika ada seorang laki-laki bernama Johnny menghampiri mereka, sahabat dari Maria ini masuk ke dalam rumah untuk mengambil beberapa barang. Dan ketika ia kembali lagi, Maria dan Johnny sudah tidak ada lagi di tempat tersebut. Sejak saat itu, Maria dinyatakan menghilang tanpa jejak yang pasti dan belum juga ditemukan. Pada tahun 1978, akhirnya tulang belulang dari Maria ditemukan dengan jarak 160 km dari terakhir ia bermain dan menghilang. Seorang pemuda bernama John Teaser dicurigai sebagai pelaku dikarenakan wajahnya mirip sesuai dengan keterangan dari si saksi. Jadi si saksi ini merupakan sahabatnya dari Maria. Jadi kan sebelum ia masuk ke dalam rumah tuh dia ngeliat tuh wajahnya si Johnny itu. Nah, dia mengatakan ciri-cirinya tuh kayak A gitu. Dan si polisi mengidentifikasi ciri-ciri tersebut cocok dengan si Johnny Teaser. Tetapi John sendiri memiliki alibi yang kuat. Ia mengatakan bahwa pada malam hari kejadian, ia sedang berada di dalam kereta menuju Rockford untuk mendaftarkan dirinya sebagai tentara. Pada tahun 1994, ibu dari John Teaser ini meninggal dunia. Tapi sebelum ia meninggal, ia mengatakan kepada putrinya untuk membuka lagi kasus dari si Maria karena ibunya meyakini bahwa John Teaser ini terlibat dalam pembunuhan dari Maria. Ibunya sendiri aja tuh percaya gitu bahwa si John ini kayaknya aneh deh, kayaknya terlibat gitu. Akhirnya si
adiknya dari John itu menyampaikan ke pihak kepolisian untuk membuka lagi kasus tersebut, dan kepolisian pun membuka kembali kasus dari Maria dan menginvestigasinya lagi lebih dalam. Setelah berapa lama penyelidikan, ada seorang wanita yang datang ke kepolisian mengatakan bahwa ia mantan kekasihnya dari si John Teaser, dan ia membawa sebuah foto lama. Di foto tersebut ada sebuah tiket kereta yang sama dengan tanggal keberangkatannya dari si John pada tahun 1957. Tetapi anehnya tiket tersebut masih utuh dan belum distempel oleh si pihak karyawan kereta gini. Jadi kan kalau zaman sekarang tuh posisinya tuh pakai card gitu kan, kita nggak ketahuan tuh si card itu udah dipakai atau belum, paling by system aja. Nah tapi kalau zaman dulu jadi harus distempel dulu biar tahu tuh kalau si tiket itu udah pernah dipakai, jadi nggak bisa dipakai lagi gitu. Nah sedangkan kan si John itu bilang kalau malam kejadian itu dia nggak ada di tempat kan, karena dia ada di dalam kereta ya, dimana merupakan lagi di dalam kereta, dia nggak bisa keluar kan. Nah tapi anehnya kenapa di foto tersebut tiket tersebut belum distempel, berarti kan dia nggak pergi kemana-mana gitu, dia masih ada di kota tersebut. Akhirnya segala alibi si Johnny Teaser itu mulai runtuh dan polisi mulai mengetahui bahwa memang Johnny Teaser telah membunuh Maria, gadis berusia 7 tahun yang pada tahun 1957 menghilang. Kotak waria. Bobby Worley adalah seorang penjahat kambuhan yang pada tahun 1963 ditangkap karena telah memperkosa seorang wanita. Dan setelah ia keluar dari penjara, ia sempat cekcok atau bertengkar dengan seorang wanita, dan wanita tersebut sempat mengancam si Bobby untuk melaporkan ke si pihak kepolisian kan. Nah akhirnya dari situ Bobby melarikan diri, dan sejak hal tersebut Bobby tidak pernah lagi terlihat selama 25 tahun. Pada tahun 1993, waria yang saat itu sangat terkenal di masanya bernama Dorian Corey meninggal dunia dikarenakan penyakit AIDS. Akhirnya setelah Dorian meninggal, pihak dari keluarganya tuh datang ke apartemennya kayak untuk rapi-rapiin apartemennya. Apartemennya juga cukup mewah di daerah Manhattan. Dan ketika merapikan apartemen dari si Maria, keluarga dikejutkan dikarenakan menemukan sebuah peti atau sebuah kotak besar milik Dorian yang di dalamnya ada sesosok orang yang sudah hampir menjadi mumi. Dan akhirnya polisi datang ke apartemen dari Dorian dan mengidentifikasi si mayat tersebut. Dari sidik jari mayat tersebut diidentifikasi bahwa jasad tersebut merupakan jasad dari Bobby Worley. Polisi mengatakan bahwa Bobby Worley meninggal dikarenakan luka tembak yang ada di belakang kepalanya. Dan ia meninggal sekitar 15 tahun sampai 25 tahun. Jadi jasad tersebut disimpan selama 15 sampai 25 tahun. Gimana gak jadi mumi tuh mayat? Udah hampir 1/4 abad ada di dalam kotak, bentar lagi jadi gak ada yang canda. Kakak dari Bobby Worley juga mengatakan kepada polisi, jadi sebelum Bobby Worley ini kabur gitu selama 25 tahun sebelum pergi, dia sempat cerita sama kakaknya bahwa ia dekat dengan salah satu waria yang terkenal di Amerika bernama Dorian. Tapi kakaknya tuh kayak cuek-cuek aja, kayak acuh-acuh aja, karena mungkin adiknya juga seorang penjahat ya. Jadi kayak rumor yang beredar mengatakan bahwa Dorian membunuh Bobby itu dikarenakan desakan. Memang situasinya mengharuskan si Dorian ini membunuh si Bobby. Dan kenapa si Dori ini menyembunyikan mayat dari si Bobby ya dikarenakan memang gak mau ketahuan sama polisi, dia gak mau ditangkap, dan juga supaya orang-orang gak pada tahu bahwa ia telah membunuh. Karena memang Dorian Corey ini merupakan waria selebritis yang pada masanya cukup terkenal. Akhirnya ya ketahuannya setelah ia meninggal juga. Nah itu adalah beberapa kasus pembunuhan misterius yang akhirnya dapat diungkap hanya karena hal-hal kecil atau karena hal-hal sepele gitu, kayak permen karet, foto mantan, terus dia meninggal terus ada sebuah kotak gitu. Tapi kalau yang meninggal di sebuah kotak, lambat laun juga pasti bakal ketahuan gak sih? Karena kapanpun dia meninggal atau kapanpun misalnya tiba-tiba rumah itu dibersihin gitu kan, pas dia lagi hidup ya tetap ketahuan gitu kalau misalnya di apartemennya si Dori itu ada mayat kan. Tapi kalau yang dua ini nih, yang permen karet sama yang foto mantan itu kayak agak nyesek juga sih, apalagi yang foto mantan kan kayak
Dasar mantan, emang bener-bener nih si mantan. Nah itu aja cerita dari aku. Kalau kalian mau diceritain hal-hal yang lainnya, misteri atau kisah pembunuhan lagi, bisa komen di bawah. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke seluruh teman-teman kalian. And bye bye, I love you all.